Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi dalam kajian ilmu tasrif. Kemarin kita telah mempelajari mengenai tasrif fi'il madi ma'lum. Nah ini tasrif fi'il madi ma'lumnya. Nah untuk tasrif fi'il madi ma'lum ini, ketika kita membacanya atau ketika kita mentasrifkannya, ini akan dibagi tiga. Nah ini kan seperti ini. Fa'ala, fa'ala, fa'lu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, kenapa mesti seperti itu? Kenapa mesti ditasrifkan itu tiga? Nah ini dikarenakan untuk menunjukkan, nah ini tiga ini untuk menunjukkan laki-laki, tiga ini untuk menunjukkan perempuan, tiga ini lagi untuk menunjukkan laki-laki, nah tiga yang ini untuk menunjukkan perempuan. Nah kalau ini yang dua terakhir, fa'altu, fa'alna, nah ini bisa untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Jadi adanya ditasrifkan tiga seperti ini untuk membedakan antara laki-laki dan perempuannya. Nah yang pertama ini ada, sebelum yang pertama ini kita jelaskan dulu tasrif fi'il madi ma'lum itu artinya apa gitu. Nah kalau tasrif itu kan artinya pecahan atau perubahan dari satu kata menjadi beberapa kata dengan tujuan tertentu. Jadi adanya perubahan dari satu kata menjadi kata yang lainnya itu ada tujuannya gitu. Ini tasrif itu artinya pecahan. Nah kalau fi'il yaitu kata kerja. Nah kalau madi ini artinya telah lalu. Nah kalau maklum, nah maklumnya itu artinya yang diketahui. Yang diketahui apanya? Ini yang diketahui pelakunya. Nah, jadi tasrif fi'il madi ma'lum itu artinya pecahan kata kerja telah lalu yang diketahui pelakunya. Nah, itu artinya arti dari judul tasrif fi'il madi ma'lum itu. Nah, untuk fa'ala, nah sekarang kita masuk ke tasrif yang pertama itu fa'ala. Fa'ala apa artinya fa'ala? Nah, fa'ala itu artinya dia seorang laki-laki telah mengerjakan. Nah, dia seorang laki-laki telah mengerjakan. Nah, arti seorang, nah ini ya, ini dulu seorang. Nah, arti seorang. Dari mana kita tahu arti seorang gitu? Nah, di sini kita tahu arti seorang karena memang tidak ada tambahan yang menunjukkan ini dua orang ataupun lebih. Karena memang tidak ada petunjuk seperti itu, maka ini diartikan dengan seorang. Nah, kalau laki-laki, kenapa diartikan laki-laki? Atau dari mana tahu artinya laki-laki? Nah, karena di sini memang tidak ada ciri perempuannya. Kalau perempuan itu harus ada cirinya. Nah, di sini tidak ada ciri perempuannya. Oh, berarti ini laki-laki. Ini tidak ada ciri yang menunjukkan bilangan dua atau lebih, juga tidak ada ciri yang menunjukkan perempuan. Makanya ini diartikan seorang laki-laki. Nah, lalu kata telah, dari mana kita tahu arti telah? Nah, telah itu ini kita ambil bahwasannya ini memang fi'il madi. Nah, fi'il madi itu kan tadi artinya kata kerja telah lalu. Oleh karena itu di sini memakai kata telah. Nah, untuk mengerjakannya, nah ini mengerjakan, kata mengerjakan, ini diambil dari kata fa'ala itu sendiri gitu. Jadi fa'ala itu secara pokok artinya mengerjakan. Nah, kalau dia, nah dia ini dari mana tahu dia? Nah, ini kita tahu arti dia di sini karena memang tidak ada yang menunjukkan orang kedua, juga tidak ada ciri yang menunjukkan orang pertama. Jadi ini memakainya orang yang ketiga. Orang ketiga itu kan dia. Dia seorang laki-laki telah mengerjakan. Nah, kalau fa'ala
Nah, ini ada tambahan alif, fa'ala ada tambahan alif, dibacanya panjang. Nah, itu artinya mereka dua orang. Nah, ini dua orang laki-laki telah mengerjakan. Nah, ini pertama ada kata dua orang. Nah, dari mana kita tahu arti dua orang tersebut? Nah, kita tahu arti dua orang tersebut ini dari alif ini. Nah, karena alif itu menunjukkan pada dua orang. Oleh karena itu ini diartikan dua orang. Apa petunjuknya? Petunjuknya itu adalah alif gitu. Nah, kalau laki-lakinya, dari mana kita tahu arti laki-laki? Nah, karena di sini memang tidak ada ciri perempuan, jadi laki-laki. Dua orang karena ada alif, laki-laki karena tidak ada ciri perempuannya. Kalau kata telah ini diambil dari fi'il madinya tersendiri. Jadi fi'il madi kata kerja telah lalu. Oleh karena itu di sini ada artinya telah. Mengerjakan itu dari fa'alanya mereka. Nah, ini orang ketiga. Kenapa diartikan orang ketiga? Diartikan mereka karena tidak ada yang menunjukkan orang kedua juga orang ke satunya. Falu. Nah, ini falu. Apa artinya falu? Nah, falu itu artinya mereka beberapa orang laki-laki telah mengerjakan. Nah, mereka beberapa orang laki-laki telah mengerjakan. Dari mana tahu arti beberapa orang laki-laki? Nah, di sini kita tahu arti beberapa orang laki-laki ini dari huruf waw. Nah, ini waw. Nah, huruf waw ini menunjukkan pada laki-laki banyak atau beberapa orang laki-laki. Jadi, kalau alif kan, alif tadi itu menunjukkan dua orang. Dua orangnya bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau waw itu artinya beberapa orang laki-laki. Jadi waw itu langsung menunjukkan laki-laki banyak gitu. Kalau waw. Nah, lalu kata telah. Nah, ini karena dia memang fi'il madi, mengerjakan, diambil dari kata fa'alanya. Mereka, nah ini mereka orang ketiga karena memang tidak ada ciri orang kedua, juga tidak ada ciri orang pertama. Lalu di sini akan ada tambahan alif ya. Ini ada tambahan alif. Nah, alif ini, nah ini adalah biasanya disebut dengan alif zaidah gitu, alif tambahan. Kalau tambahan kan berarti harus punya fungsi juga kan. Nah, fungsi dari alif itu apa gitu. Nah, ini alif ini fungsinya itu untuk membedakan antara waw jamaah, itu waw jamaah. Maksud waw jamaah itu waw yang menunjukkan beberapa orang laki-laki dengan waw yang berupa huruf nyelat. Itu untuk membedakan seperti itu. Nah, bagaimana contoh yang wawunya itu huruf nyelat? Nah, contohnya itu seperti ini ya. Ini kan suka ada kata amrun. Nah, amrun lalu di akhirnya itu ini ada waw gitu. Nah, waw ini, nah ini wawunya huruf ilat gitu. Di sini kan tidak ada alif, jadi ini bukan waw jamaah. Nah, kalau ini wawunya waw jamaah, oleh karena itu dikasih ciri dengan alif gitu. Alif itu alif zaidatun. Nah, ini untuk tiga yang pertama. Jadi untuk tiga yang pertama ini laki-laki, laki-laki, laki-laki. Oleh karena itu ini kita singkatnya 3. Nah, sekarang kita masuk ke perempuannya. Nah, kita masuk ke perempuannya. Pertama ada falat. Nah, ini falat. Apa sih artinya falat? Nah, falat itu artinya dia seorang perempuan telah mengerjakan. Nah, dia seorang perempuan telah mengerjakan. Pertanyaan pertama, dari mana tahu seorang? Nah, kita tahu ini arti seorang karena memang tidak ada ciri dua orang. Kalau dua orang kan harus ada alif ya. Nah, lalu tidak ada juga ciri yang menunjukkan banyak gitu. Oleh karena itu ini diartikan seorang. Lalu perempuan,
Dari mana kita tahu arti perempuan ini? Nah, perempuan ini kita tahu karena ada cirinya. Apa ciri perempuannya? Ciri perempuannya itu ini, huruf tak sukun. Nah, itu ciri perempuannya. Jadi tak sukun di fi'il madhi itu menunjukkan pada perempuan. Oleh karena itu ini artinya seorang perempuan. Di mana tahu perempuan? Karena ada tak sukunnya. Gitu. Nah, lalu telah. Nah, kata telah ini diambil dari kata fi'il madhi, mengerjakan, karena memang fa'ala itu artinya mengerjakan. Dia, nah arti dia ini karena memang tidak ada ciri orang kedua, juga tidak ada ciri orang pertama. Apa sih ciri orang kedua, ciri orang pertama? Nanti ini di sini, di bawahnya. Nah, fa'alata, apa artinya fa'alata? Nah, fa'alata itu artinya mereka dua orang perempuan telah mengerjakan. Nah, fa'alata artinya mereka dua orang perempuan telah mengerjakan. Di sini ada kata dua orang. Nah, dua orang. Dari mana tahu arti dua orang? Nah, coba lihat. Di sini ada alifnya. Nah, alif itu menunjukkan pada dua orang. Di sini ada alifnya, oleh karena itu artikan dua orang. Di sini juga ada alifnya, oleh karena itu diartikan dua orang. Tapi kenapa di sini dua orangnya perempuan? Nah, dua orangnya perempuan. Karena di sini ada huruf ta. Karena yang menunjukkan perempuan itu tak sukun. Ini kan taknya tak berharokat, harokatnya fathah. Nah, ini kalau kita jelaskan secara rinci, jadi awalnya gini. Kita jelaskan ke sini. Fa'alat. Nah, ini alif. Tapi supaya bisa dibaca, kan ini nggak bisa dibaca ya. Fa'alat, alif kan, ini nggak bisa dibaca. Nah, supaya bisa dibaca, ini diberi harokat fathah. Kenapa harokatnya mesti fathah? Bolehkah kasroh? Bolehkah doma? Ya bisa. Kenapa? Karena alif itu pasangannya dengan fathah. Oleh karena itu, ketika fa'alat alif, nah ini harus bisa dibaca, nah harus diberi harokat fathah. Nah, oleh karena itu, si ta ini awalnya itu adalah ta sukun yang menunjukkan pada perempuan. Nah, oleh karena itu di sini diartikan dua orang perempuan karena ini awalnya ta sukun gitu. Supaya bisa dibaca jadi diberi harokat fathah. Mereka dua orang perempuan telah, nah ini karena fi'il madhi mengerjakan, ini ambil dari kata fa'ala itu sendiri. Nah, fa'alna, apa itu fa'alna? Artinya apa fa'alna? Fa'alna itu artinya mereka beberapa orang perempuan telah mengerjakan. Mereka beberapa orang perempuan telah mengerjakan. Nah, di sini ada kata beberapa orang perempuan. Apa sih? Dari mana sih tahu arti beberapa orang perempuan? Nah, kita tahu arti beberapa orang perempuan ini diambil dari huruf na ini. Nah, huruf nun ini gitu. Karena nun itu menunjukkan beberapa orang perempuan. Nun itu menunjukkan arti perempuan banyak. Jadi kalau fa'alna itu artinya mereka beberapa orang perempuan. Nah, kan di sini ada waw ya. Nah, waw itu menunjukkan beberapa orang laki-laki. Kalau huruf nun menunjukkan pada beberapa orang perempuan. Jadi kalau kita simpulkan ya, ada huruf alif, ada huruf waw, ada huruf nun. Tuh. Ada tak sukun juga lah di sini. Nah, kalau alif ini menunjukkan dua orang. Kalau waw menunjukkan beberapa orang. Berapa orangnya ini khusus, berapa orang laki-laki. Kalau nun, nah kalau nun itu beberapa orang, tapi beberapa orangnya perempuan. Jadi ini khusus juga. Kalau tak sukun, nah tak sukun ini menunjukkan pada perempuan. Gitu. Jadi alif menunjukkan dua orang, waw menunjukkan beberapa orang laki-laki, nun menunjukkan beberapa orang perempuan. Kalau tak sukunnya ini menunjukkan pada perempuan. Ini kan beda klasifikasinya. Gitu.
Nah, oleh karena itu ini fa'alna artinya mereka beberapa orang perempuan telah mengerjakan. Telahnya diambil dari kata fi'il madi, mengerjakannya diambil dari kata fa'ala itu sendiri. Mereka, karena tidak ada ciri orang kedua, juga tidak ada ciri orang yang pertama. Nah, jadi ini untuk apa? Untuk barisan yang pertama yang 6 ini ada fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'ala artinya dia seorang laki-laki telah mengerjakan. Fa'ala, mereka dua orang laki-laki telah mengerjakan. Fa'alu, mereka beberapa orang laki-laki telah mengerjakan. Fa'alat, dia seorang perempuan telah mengerjakan. Fa'alata, mereka dua orang perempuan telah mengerjakan. Fa'alna, mereka beberapa orang perempuan telah mengerjakan. Ini cukup lumayan mudah ya untuk kita bisa mengerti. Nah, oleh karena itu kita tidak lanjutkan ke yang ke bawahnya. Kita akan latihan dulu. Untuk yang ini, untuk yang pertama ini kita akan latihan dulu. Nah, sekarang kita latihannya akan menggunakan kata jalasa. Nah, jalasa untuk tasrif yang pertama ini ya, yang 6 ini. Nah, jalasa. Nah, yang kedua tambah alif, jalasa. Yang ketiga tambah waw, jalasu tambah alif. Lalu jalasat. Lalu jalasata. Oh, ini kurang gigi. Jalasata. Jalasna. Jalasa, jalasa, jalasu tambah waw tambah alif, jalasat tambah tak sukun, jalasata tambah ta sama alif, jalasna tambah huruf na. Nah, jalasa secara pokok itu katanya kan artinya duduk ya. Jalas itu artinya duduk. Jadi kalau jalasa, kalau lengkapnya itu artinya dia seorang laki-laki telah duduk. Nah, dia seorang laki-laki telah duduk. Dimana tahu arti seorang? Karena tidak ada alif yang menunjukkan dua orang, tidak ada waw yang menunjukkan beberapa orang laki-laki, tidak ada nun yang menunjukkan beberapa orang perempuan. Jadi ini seorang. Lalu diartikan laki-laki. Dari mana diartikan laki-laki? Karena di sini tidak ada ciri perempuannya. Apa ciri perempuannya? Ciri perempuannya itu adalah tak sukun. Jadi di sini artikan laki-laki. Telah. Di mana tahu arti telah? Nah, ini karena fi'il madi. Duduk. Karena yang pokok jalasa itu artinya duduk. Ya. Yang kedua, jalasa itu artinya mereka dua orang laki-laki telah duduk. Nah, jalasa mereka dua orang laki-laki telah duduk. Dua orang, dari mana tahu dua orang? Nah, ini dari alif, karena alif itu menunjukkan pada dua orang. Nah, ini alif. Diartikan laki-laki karena tidak ada tak sukunnya, tidak ada ciri perempuannya. Telah, karena memang fi'il madi. Duduk, karena yang pokok jalasa itu artinya duduk. Jalasu, apa artinya jalasu? Mereka beberapa orang laki-laki telah duduk. Nah, ini arti untuk jalasu, mereka beberapa orang laki-laki telah duduk. Di mana tahu arti beberapa orang laki-laki? Dari waw. Karena waw itu menunjukkan beberapa orang laki-laki. Telahnya, dari mana telahnya? Karena fi'il madi. Duduknya karena jalasa. Ini alif apa? Nah, ini alif tambahan untuk membedakan antara waw yang menunjukkan banyak orang laki-laki dengan waw huruf nyelat. Jalasat, apa artinya jalasat? Jalasat artinya dia seorang perempuan telah duduk.
Nah, jalasat artinya dia seorang perempuan telah duduk. Dari mana tahu arti seorang? Karena tidak ada alifnya, tidak ada waw, tidak ada nun, tidak ada alif ya yang pokok nama gitu. Terus di mana tahu arti perempuan? Nah, karena di sini ada tak sukunnya. Yang tak sukun itu menunjukkan pada perempuan. Arti telah fi'il madhi, arti duduk dari jalasa itu sendiri. Jalasata, apa artinya jalasata? Mereka dua orang perempuan telah duduk. Di mana tahu arti dua orang? Nah, ini dari alif. Alif itu menunjukkan dua orang. Perempuannya dari mana? Ini dari tak. Yang tak ini asalnya adalah tak sukun, karena yang menunjukkan perempuan itu adalah tak sukun. Lalu kata telah dari mana? Dari fi'il madhi. Duduk dari kata jalasa itu sendiri. Jalasna. Apa arti jalasna? Mereka beberapa orang perempuan telah duduk. Nah, di mana tahu arti beberapa orang perempuan? Nah, arti beberapa orang perempuan ini didapatkan dari huruf nun, dari huruf na ini. Karena na menunjukkan beberapa orang perempuan, sedangkan wawu menunjukkan beberapa orang laki-laki. Di sini kan wawu beberapa orang laki-laki, nun beberapa orang perempuan. Karena itu ini nun itu selain ciri banyak orang juga langsung cirinya perempuan. Jadi tidak usah ada tak sukunnya lagi. Nah, beberapa orang perempuan, telahnya diambil dari kata fi'il madhi, duduknya dari kata jalasa itu sendiri. Nah arti mereka orang ketiga, karena tidak ada ciri orang yang kedua, juga tidak ada ciri orang yang pertama. Nah, itu untuk latihan tasrif fi'il madhi beserta artinya untuk urutan yang pertama ini, 6 yang pertama ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nah, mungkin dicukupkan sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat.